Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat soal ujian di Microsoft Teams. Caranya, klik tugas, kemudian klik buat, klik quiz baru, kita akan dibawa ke Microsoft Form di browser. Yang pertama kita tulis judulnya, misalnya ulangan tengah semester. Sobat bisa menambahkan di sini gambar, misalnya dari laptop kita kasih gambar alma mater. Kemudian di deskripsi sobat bisa menambahkan, misalnya mata kuliah pendekatan bahasa dalam tafsir pengampu Muhammad Najib. Selanjutnya kita masukkan pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan model multiple choice. Misalnya kita tulis, siapakah penulis kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir? Option 1, Ibnu Katsir. Option 2, Ibnu Al-Qayyim. Option 3, kita klik add option, Ibnu Jauzi. Add option lagi. Yang keempat adalah Ibnu Asyur. Lalu tetapkan mana yang menjadi correct answer. Ini kita klik correct answer-nya. Sobat sekalian, di sini biarkan. Kemudian pilih, misalnya kita bikin shuffle option. Shuffle option ini tujuannya nanti urutan dari jawaban multiple choice ini akan diacak. Jadi masing-masing mahasiswa berbeda urutannya. Selanjutnya kita akan mencoba jenis pertanyaan kedua, masih model multiple choice, tapi kali ini yang model matematika. Oke, kita masukkan quotient-nya. Quotient-nya misalnya pangkat 3, akar pangkat 3 dari 64, kemudian klik, kali akar pangkat 3 dari 125, klik, sama dengan oke. Sobat sekalian, begitu kita menulis model begini langsung ada sugesti. 4 pilihan termasuk correct answer-nya. Kalau kita mau, kita langsung bisa add all. 20, 34, 23, 26 ini jawaban. Sobat bisa mengeditnya, misalnya kalau misalnya kita pengen 20, 34, 23, 30, 23, 38 itu misalnya. Kemudian sobat, di sini kita belum masukkan nilai, kita isi 10. Kalau misalnya tadi juga belum masukkan nilai, kita mau edit, klik aja. Diklik di pertanyaan sini, lalu kita masukkan poin sama dengan 10. Oke. Kemudian kita akan memasukkan pertanyaan lagi, add new. Sekarang kita coba yang teks. Teks yang pertama ini pakai short answer. Jadi ini kita tidak usah nyalakan atau kita aktifkan. Pertanyaannya misalnya, siapakah penulis kitab Abdur Al-Mansur gitu ya. Kemudian kita klik, kita lihat dulu di sini, bukan matematika harus kita hilangkan, bukan, tidak ada subtitlenya, jadi langsung di sini. Kemudian kita klik add answer, correct answer-nya misalnya Jalaluddin Al-Suyuti. Sobat sekalian,
Sobat bisa menambahkan alternatif jawaban yang benar. Misalnya kalau dijawab Al Suyuti tok benar, oke kita tulis Al Suyuti. Seperti ini. Lalu poin 10 misalnya, pertanyaan ketiga. Kita klik add new lagi, kita coba model pertanyaan masih teks, tapi kali ini long answer. Misalnya questionnya kita tuliskan, jelaskan perbedaan penafsiran ulama tentang kata lamastum pada surah Al-Nisa dan implikasinya terhadap perbedaan hukum fikih itu misalnya. Kalau di sini pertanyaan seperti ini kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kemudian kita coba lagi add new. Kali ini pertanyaannya tentang ranking. Misalnya urutkan surah-surah berikut ini sesuai urutan turunnya ayat. Sobat sekalian, pertanyaan yang model ranking, urutan, itu di cara kita nulis di opsi jawaban harus memang benar-benar urut. Tapi nanti waktu ditampilkan di siswa, dia akan diacak otomatis. Misalnya, Al-Qalam, lalu Al-Fatihah, lalu Al-Nisa, lalu Al-Nasr. Oh sorry, kita add option dulu. Al-Nasr. Jadi ada 4, urutannya memang persis seperti ini, tapi nanti waktu tampil di mahasiswa, dia akan diacak urutannya. Kemudian kita akan mencoba lagi pertanyaan model file upload. Kita klik OK, continue. Lalu kita tulis misalnya perintahnya adalah tulis surah Al-Fatihah di selembar kertas, foto, lalu kirimkan. Gitu. Kemudian kita lihat file number limitnya 1, artinya dia hanya boleh mengirim 1 file. Kemudian size limitnya 10 MB, sobat bisa mengaturnya di sini. Lalu klik titik 3 ini dan klik file type. Misalnya kita hanya menerima file image. Selesai, kita sudah mencoba model 6 tulisan supaya nilainya 100, tadi 5, 10, 10, sekarang kita kasih 50. Sobat sekalian, selanjutnya kita bisa mengatur di sini, setting, kemudian option for quiz, kita aktifkan, yaitu show result automatically, artinya begitu mahasiswa menggarap, mengerjakan, kalau misalnya bentuk pertanyaannya seperti ini, multiple choice atau pertanyaan pendek yang ada jawaban benar tadi, seperti nomor 3 ini, nanti dia begitu selesai menulis, mengerjakan, dia langsung bisa melihat hasilnya gitu misalnya ya. Kemudian di only people in my organization kita aktifkan, recordnya kita aktifkan, kita centang, one response per person kita centang, lalu start date kita centang, misalnya 11.9 ya, jam 8. End date-nya sama 11.9 jam 10 misalnya. Oke, shuffle question ketika kita klik nanti jadi urutan pertanyaannya beda-beda antara lembar kerja mahasiswa yang satu dengan yang lain. Kemudian ada pilihan all question, berarti nanti seluruh pertanyaan akan diacak. Kalau log question berarti nanti selain pertanyaan yang kita tulis itu diacak, tapi yang kita tulis di sini tidak diacak. Misalnya pertanyaan nomor 3 sama pertanyaan nomor
4. Ini nomornya tetap di lembar kerja mahasiswa manapun, tapi untuk nomor yang lain dia akan diacak. Customize thank you misalnya, setelah itu kita tulis terima kasih telah mengerjakan soal ini. Semoga sukses gitu misalnya ucapannya. Cuma begini sobat, karena nanti kita akan tampilkan di Microsoft Teams, maka beberapa pengaturan ini akan di bypass, artinya tidak berlaku. Ini berlaku ketika nanti kita kirimkan berupa link gitu ya. Tapi karena kita langsung buka di Teams, maka dia tidak, beberapa ini tidak berlaku. Kemudian kalau mau lihat tampilan previewnya seperti ini di mahasiswa, ini kalau berupa dibuka di komputer, kemudian kalau dibuka di HP akan seperti ini. Kita back, lalu kita kalau misalnya kepingin supaya tampilan yang menarik, dikasih tema seperti ini, atau tema bisa diambil dari file yang kita punya seperti ini. Setelah selesai kita kembali ke Microsoft Teams, lalu kembali di tugas tadi ya, klik buat kuis. Di daftar ini salah satunya ada file yang barusan kita bikin, yaitu ini, ulangan tengah semester. Di sini kita atur seperti sudah kita jelaskan sebelumnya, judul, ulangan tengah semester, instruksi, misalnya kita tulis kerjakan soal-soal berikut ini. Kalau mau preview, lihat pertanyaannya tinggal diklik aja. Dan ini tampilannya. Ini kita bisa nonaktifkan pembaca imersif, ini untuk yang tidak bisa melihat. Di sini tampilannya seperti ini. Ya, ini diacak ini ya. Kemudian seluler, tampilannya seperti ini. Oke, kita tutup. Kemudian kita atur kapan soal ini akan dikerjakan mahasiswa. Misalnya jadwal ujiannya adalah Kamis 12 November jam 8. Pengaturan di sini bisa beda dengan yang kita atur di browser tadi ya. Lalu tanggal jatuh temponya tentu juga Kamis, jamnya jam 10. Kemudian kita klik ini, jadi nanti tidak ada toleransi setelah jam 10 hari Kamis, tidak bisa lagi dikerjakan. Klik selesai, lalu klik jadwalkan, dan kita telah membuat soal dan menjadwalkan untuk mahasiswa. Demikian sobat, tutorial saya mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan sobat, dan sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.